Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali bersama para ustadz dan ustadzah kita, tuan-tuan guru kita dari penyuluh di Kecamatan Bajenis. Alhamdulillah hari ini telah berhadir bersama kita Ustadz Zulfikar Siregar. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian hadir juga bersama kita Ustazah Yusnita Purba. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan yang terakhir ada Ustazah kita, Ustazah Hefni Tulidar. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat. Baik, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah hari ini kita membahas yang tidak kalah hebat temanya, yaitu tentang muhasabah akhir tahun. Karena sebentar lagi kita akan melewati tahun 2024 dan akan beralih kepada tahun 2025 Masehi. Baik, berkaitan dengan akhir tahun, tentu kita sama-sama memahami dan melihat kenyataan di masyarakat sekarang bahwasanya ketika menjelang akhir tahun itu masyarakat sudah sangat hebat mempersiapkan dalam rangka menyambut tahun baru Masehi. Padahal sejatinya bertambah hari bagi kita itu sejatinya adalah bertambahnya umur. Kalau sudah bertambah umur maka sebetulnya makin tua emang. Jadi kalau Ustaz Zulfikar makin muda ya. Nah, bertambah hari maka sebetulnya kita semakin bertambah umur. Bertambah umur maka sebetulnya sejatinya kita bertambah usia dan semakin dekatlah dengan yang namanya kematian sejatinya dalam pandangan kita sebagai orang-orang yang beriman. Namun insyaallah akan kita bahas dengan sangat detail bagaimana kita menyikapi bertambahnya hari, bertambah bulan atau bertambahnya tahun. Sebagaimana orang-orang yang beriman dan diajarkan dalam agama kita. Baik, Ustazah Hefni atau Ustazah Yusnita, Ustaz Jul, silakan. Yang senior dulu lah, yang senior dulu. Karena di sini masih junior. Ya silakan Ustazah, silakan. Terima kasih banyak Ustaz Saiful Busairi. Cerita tentang muhasabah. Muhasabah itu kan introspeksi diri. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita selama 1 tahun ini. Jadi mungkin di tahun-tahun yang lalu, tahun-tahun itu banyak sekali hal-hal yang membuat kita begitu sering melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip Allah tidak sukai. Ya, kan begitu ya Ustaz? Iya, betul. Ya, sering kita melakukan kelalaian dalam ibadah, contohnya dalam sholat, kemudian sering melakukan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Dalam arti kadang dari sisi sosial pun kita sangat tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Contohnya begini, dengan sesama tetangga mungkin kita ada sesuatu yang kurang nyaman, dengan keluarga juga begitu, kan gitu, dengan suami atau anak-anak kita. Saya dengan suami ya. Suami sendiri Ustazah ya, dengan suami orang. Iya, suami sendiri ya. Jadi ada sesuatu yang memang tidak dalam tanda kutip Allah belum meridhoi. Jadi dengan adanya akhir tahun kita berusaha untuk memperbaiki semua itu, berusaha untuk gimana nih caranya selama 1 tahun ini banyak kendala, banyak kekurangan yang kita terjadi pada diri kita berusaha untuk memperbaikinya.
Itulah arti dari muhasabah itu yang sebenarnya itu Ustaz. Jadi bagaimana kita introspeksi ke dalam, oh rupanya ini ada kekurangan. Di satu sisi banyak kekurangan kita, baik dia dari segi vertikal kepada Allah maupun horizontal sesama kita umat itu, sesama kita manusia. Jadi itu yang harus kita mulai memperhatikan hal itu. Setelah kita memperhatikan ke dalam jiwa kita masing-masing, bagaimana kita terjadinya hal itu, kekurangan-kekurangan itu, kita berusaha untuk ini di tahun yang akan datang, tahun baru ini gitu, yang 2025 yang tahun ini yang akan kita jalani, kita lebih baik lagi, berusaha untuk lebih baik lagi, berusaha untuk meningkatkan apa yang kurang dalam tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi itulah gunanya introspeksi tadi Ustaz, muhasabah itu, supaya bisa kita merancang kembali, supaya kita bisa membuat skema-skema apa yang harus kita perbaiki. Nah, gitu. Jadi di akhir tahun ini seharusnya kita lebih merenung ya, merenung diri kita, merenung supaya ada peningkatan di tahun berikutnya. Jadi saya mau menyampaikan satu firman Allah. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligod ya. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ya, itu ayat Al-Qur'an yang familiar ya misalnya. Apa di situ artinya Ustaz? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Maksudnya hari esok itu apa Ustaz? Hari akhirat. Itu tujuannya gitu. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti, ya kan, terhadap apa yang kamu kerjakan. Di surah Al-Hasan ayat 18. Di situ penting sekali Ustaz. Ya, kita lihat itulah salah satu contoh dari dalil dari pentingnya muhasabah diri tadi. Jadi bukan urusan dunia seharusnya yang kita prioritaskan, tetapi akhirat itu Ustaz. Akhirat itu yang lebih penting. Makanya kan ada hadis ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an wal akhiratu khairun laka minal ula. Ya. Yang akhir itu atau akhirat itu lebih penting atau lebih utama ya Ustaz daripada dunia kita gitu. Sekarang ini gitu. Jadi dengan adanya ayat ini, ayat muhasabah ini menjadi motivasi untuk kita, motivasi supaya kita itu lebih baik lagi, khususnya dalam bidang bagaimana lini kehidupan kita itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Hablum minallah, hablum minannas. Bagaimana cara kita supaya Allah itu meridhoi gitu. Meridhoi apa yang kita lakukan. Baik dia dari sisi kemanusiaan kita, sosial kita, maupun dari sisi hablum minallah tadi gitu Ustaz. Memperbaiki ibadah dan memperbaiki sosial kita. Itu intinya saya rasa dari muhasabah itu. Mungkin itu aja yang bisa kita kembangkan itu Ustaz. Baik, sahabat-sahabat, ada poin-poin menarik yang disampaikan oleh Ustazah Ebni tadi. Bahwasanya dalam catatan saya, dalam muhasabah akhir tahun itu yang pertama perlu kita introspeksi diri. Introspeksi tentang kekurangan-kekurangan kita tentunya. Untuk memperbaikinya di hari-hari yang selanjutnya. Makanya pernah dikatakan oleh Khalifah Umar ibn Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Hitung dulu dirimu, hisab dulu dirimu, nilai dulu dirimu sebelum kamu menilai orang lain. Karena terkadang ini kan kita ini banyak orang kan kalau udah menilai orang lain cepat kali dia. Tapi kalau menilai diri sendiri, woi lambat kali. Maka ada pepatah yang mengatakan semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tak kelihatan.
Kalau kesalahan orang lain cepat kali dia, tapi kalau kesalahan diri sendiri kadang-kadang pura-pura nggak tahu. Nah itu yang kadang-kadang terjadi di masyarakat kita. Kemudian introspeksi tadi sejalan dengan bagaimana kita menyelaraskan hubungan hablum minallah, hablum minannas ya. Kadang-kadang ada orang baik, hablum minallahnya baik, bagus, sholatnya tak pernah ketinggalan, puasa tak pernah ketinggalan, tapi sama tetangga nggak cakapan. Ini kan bahaya nih. Ada yang sama tetangga baik betul, kadang-kadang sama tetangga baik betul, tapi sholat nggak juga, puasa nggak juga. Nah, jadi bagaimana menyelaraskan hablum minallah, hablum minannas untuk memperbaiki diri kita di hari-hari yang akan datang. Makanya di agama kita ini kan diajarkan ya Ustazah ya, orang yang beruntung itu orang yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Kemudian yang kedua, depan akan lebih baik. Nah itu tadi, makanya harusnya tahun depan harus lebih baik daripada tahun ini. Hari yang akan datang itu harusnya lebih baik daripada hari yang ini. Jangan sama. Gitu. Kalau sama, dia kategorinya masuk ke dalam orang-orang yang rugi. Artinya nggak ada perbaikan. Hari yang ketiga celaka, yang hari ini lebih buruk dari hari yang sebelumnya. Kemudian poin yang ketiga yang lebih menarik dari apa yang disampaikan oleh Ustazah Hepni tadi adalah bagaimana kita wal akhiratu khair minal ula. Bahwasanya dunia akhirat itu, kampung akhirat itu lebih utama daripada dunia. Makanya saya teringat langsung itu dengan pepatah orang tua kita dulu mengatakan bahwasanya akhirat dijunjung, dunia dijinjing. Akhirat dijunjung. Kalau orang-orang kampung kami itu Ustazah, dia kan junjung kan di kampung itu kan ya. Jadi ember, kalau kita lihat orang-orang di sungai dulu ya, menjunjung air di atas kepala. Sementara di filosofinya seperti ini. Akhirat dijunjung di atas kepala, kemudian dunia dijinjing dengan tangan. Artinya apa? Kita harus mengutamakan akhirat gitu. Jadi kalau akhiratnya goyang, dunia dilepas dulu. Jangan terbalik, dunia dijunjung, akhirat dijinjing. Jadi kalau dunianya goyang, duit tak ada, mau tahun baru, mau persiapan tak ada. Akhirnya menghalalkan segala cara karena melepaskan akhirat. Padahal akhirat itu adalah yang lebih utama daripada dunia. Ini menarik. Ada 3 poin yang menarik yang disampaikan oleh Ustazah Hepni tadi. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian ada lagi Bang Jol atau Ustazah Yusmita ada mau disampaikan? Ya sedikit aja, spill tipis-tipis. Silakan. Kalau kita membahas tentang muhasabah diri ini tentu ada 3 hal yang harus kita pahami gitu. Betul yang katakan Bu Hepni tadi, introspeksi diri sebagai kebiasaan dalam kehidupan itu. Membiasakan diri dalam kehidupan gitu. Yang kedua, bekerja dengan giat, semangat dan menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak berputus asa ini dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kala penting dalam upaya menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang artinya, katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Tidak saja. Jadi nggak perlu berputus asa. Apapun yang terjadi jangan berputus asa. Di tahun yang akan datang harus lebih optimis gitu ya. Betul. ini sebetulnya selaras apa yang disampaikan Bang Jol dengan Ustazah Hepni tadi. Artinya apa? Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat gini, kalau kita urutkan kaitannya, tidak ada manusia yang tak pernah berbuat salah. Tentu seperti itu saja ya. Nggak ada manusia siapapun itu. Makanya kata Nabi, kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam itu pernah melakukan kesalahan. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah itulah yang segera bertaubat. Artinya apa? Walaupun banyak kesalahannya, tapi dia nggak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan kesalahan itu. Kenapa? Karena sampai yang disampaikan Ustadz Jul tadi, bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Sebanyak apapun kesalahan kita, kalau kita bertaubat dan tak berputus asa dari rahmat Allah, memperbaiki diri. Masuk ke situ tadi kan, introspeksi diri. Yang penting
kesalahan kita tahu apa. Dengan membiasakan introspeksi diri tadi. Kesalahan kita tahu apa kesalahan kita, di mana kesalahan kita, dan berjanji tidak mengulangi kesalahan itu. Maka itulah yang disebut dengan taubatan nasuha. Masyaallah. Allah sangat mencintai orang yang bertaubat. Allah yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Masyaallah. Sangat mencintai ya. Iya. Menarik ini kajian kita hari ini. Ustazah Yusnita, Anda mau disampaikan? Ada sedikit. Silakan. Terima kasih Ustaz mengenai muhasabah diri ini untuk menghadapi tahun baru. Iya. Untuk motivasi diri kita ya, ada amalan yang harus kita ini amalan. Perbuatan. Amalan ya, amalan. Iya. Yang pertama kita beristighfar dan bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Dan semoga di tahun depan lebih baik dari tahun sebelum-sebelumnya. Dan yang kedua membaca doa di akhir tahun, semoga dapat mohon ampun dan mendapat keberkahan di tahun-tahun berikutnya. Dan yang ketiga memperbanyak sholawat Nabi, misalkan membaca sholawat. Dan yang keempat memperbanyak zikir. Ya, saya silakan itu aja tambah dari Ustaz dan Ustazah. Betul. Bermanfaat. Baik, ini kalau kita runtut ini sudah sistematis nih. Dari awal sampai akhir. Nah, ini kayaknya udah jadi penutup nih yang disampaikan saya Yusnita. Bahwasanya memang ini kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan atau kita lihat di tengah-tengah masyarakat itu kan seperti kegiatan-kegiatan yang ya mohon maaf kita katakan tidak mengandung banyak manfaat gitu. Ya, Ustazah ya. Artinya jauh dari kata manfaat lah. Ya gitulah seperti yang kita tahu dan kita lihat di banyak masyarakat kita terjadi. Namun disampaikan Ustazah Yusnita tadi bahwasanya ada perbuatan-perbuatan yang lebih banyak manfaatnya. Yang apabila kita kerjakan di akhir tahun itu semakin menjadikan diri kita itu menjadi orang-orang yang lebih baik. Ya saya. Kalaupun di tengah-tengah masyarakat kita itu saya sering bilang gini. Biasanya kalau akhir tahun tuh banyak orang karaoke ya di sana. Ya. Bakar-bakar itu pun kadang-kadang kan yang punya uang ya bakar ayam gitu. Nggak punya uang ya bakar selop pun gitu ya. Jadi bukan nggak boleh ngidupin speaker, boleh, cuman lagunya diganti gitu Ustazah ya. Diganti jadi lagu-lagu sholawat gitu. Jadi terkesan jadi lebih baik gitu dan lebih punya manfaat untuk diri kita sendiri. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita simak dan kita dengarkan penyampaian dari tuan-tuan guru kita, Ustazah Yusnita, Ustaz Zulfikar dan Ustazah Eni. Mudah-mudahan ini menambah khasanah wawasan ya. Khususnya moderator. Merangkaplah enaknya gitu. Ya, ini mudah-mudahan menambah hasanah keilmuan kita dan wawasan kita sebagai orang-orang yang beriman khususnya ya, dalam menyikapi bagaimana kita itu menyikapi tahun baru Masehi 2025 ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah hari esok